Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 5, yaitu mengenai pemeriksaan ELISA. Sebelum kami melanjutkan kepada materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Nama anggota kelompok 5, yang pertama yaitu Nikade Arisliana dengan NIM 012, selanjutnya ada Nilu Putri Arismaningrum dengan NIM 020, ada Ade Ausirada Damora dengan NIM 023, dan saya sendiri, Ana Agung Made Trismayani dengan NIM 025. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk teman saya yang membawakan materi, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nikade Arisliana, NIM 012. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian ELISA. Pemeriksaan ELISA. Metode ELISA merupakan analisis kuantitatif yang menunjukkan reaksi antigen antibodi melalui perubahan warna yang diperoleh dengan menggunakan konjugat terkait enzim dan substrat enzim. Metode ELISA yang digunakan dalam mengidentifikasi keberadaan konsentrasi molekul dalam cairan biologi. Dalam mengidentifikasi suatu molekul tertentu, ELISA kit yang digunakan harus spesifik terhadap antigen tersebut. Pada ELISA, berdasarkan perubahan warna yang terjadi pada substrat bereaksi sesuai dengan label atau imunoprop konjugat AB enzim. Perubahan warna terjadi akibat hidrolisa enzimatik pada reaksi antara konjugat AB enzim dengan substratnya, sehingga hasil ELISA lebih peka dan dapat dikuantifikasi. Selanjutnya, tujuan dan metode pemeriksaan ELISA. Tujuan, enzim link immunosorbate assay atau ELISA adalah teknik assay yang berbasiskan plak atau lempeng yang dirancang untuk mendeteksi dan kuantifikasi peptida, protein, antibodi, dan hormon. Metode ELISA didasarkan pada kerja imunologi yang dikombinasi dengan reaksi enzimatik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ade Ausirada Damora, NIM 023, akan menjelaskan prinsip pemeriksaan ELISA. Next. Reaksi imunologi dalam sistem ELISA adalah adanya ikatan antigen antibodi dan sebaliknya. Reaksi enzimatik antara enzim dan reaktan digunakan untuk menandakan adanya reaksi yang kemudian dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan pada perubahan warna. Next. Alat dan bahan pemeriksaan ELISA. Yang pertama, alat. Yang pertama, mikropipet. Kedua, inkubator. Ketiga, mikropipet dan tip. Keempat, pipet transfer. Selanjutnya, bahan. Yang pertama, fosfat buffer salin. Yang kedua, sampel antibodi dan antigen. Yang ketiga, larutan substrat untuk mengubah warna. Next. Cara kerja pemeriksaan ELISA. Yang pertama, beri label pada mikroplate dan pipet transfer. Kemudian tambahkan 100 mikroliter larutan antigen ke semua sumuran. 3. Inkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Pada tahap ini, antigen akan menempel pada plastik secara tidak spesifik melalui interaksi hidrofobik dan elektrostasi. Selanjutnya, hilangkan semua cairan dari sumuran menggunakan pipet transfer. Selanjutnya, cuci semua sumuran dengan menambahkan 8 tetes fosfat buffer salin, lalu hilangkan fosfat buffer salin dari sumuran. Lakukan dengan hati-hati untuk mencegah tercampurnya setiap buffer dari masing-masing sumuran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Arismaningrum dengan NIM 020. Selanjutnya itu ada menambahkan reagen seperti yang sudah dijelaskan pada produk. Ingatlah untuk selalu menggunakan mikropipet bersih untuk setiap reagen. Selanjutnya, inkubasi mikroplet selama 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius.
Hilangkan cairan dari sumuran menggunakan pipet transfer sesuai dengan labelnya. Cuci bersih tiap sumuran menggunakan fosfat buffer salin yang baru. Kemudian hilangkan cairan menggunakan pipet transfer sesuai dengan label masing-masing. Tambahkan 100 mikroliter antibodi sekunder ke masing-masing sumuran. Next. Inkubasi selama 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Sementara sampel diinkubasi, siapkan deteksi substrat. Hilangkan larutan antibodi sekunder dari sumuran menggunakan pipet transfer yang sesuai dengan label masing-masing sampel. Cuci setiap sumuran menggunakan fosfat buffer salin yang baru. Tambahkan 100 mikroliter larutan substrat pada setiap sumuran. Inkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Periksalah hasil percobaan. Perbedaan sampel negatif dan positif akan terlihat jelas. Dengan sebagian besar sampel positif berubah warna menjadi coklat. Jika warna tidak keluar dengan sempurna selama 5 menit, inkubasi 37 derajat Celcius untuk jangka waktu yang lebih lama. Next. Selanjutnya ada interpretasi hasil pemeriksaan ELISA, yaitu jika positif, terjadi perubahan warna menjadi warna coklat. Jika negatif, tidak terjadi perubahan warna. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan, ELISA banyak dipakai oleh laboratorium untuk mendiagnosis penyakit, seperti penyakit infeksius, penyakit hormonal, penyakit kanker, dan lain-lain. Keunggulan metode ELISA adalah tes ini bisa mengukur antigen atau antibodi dalam sampel secara kuantitatif maupun kualitatif, karena tes ELISA memiliki tingkat spesifilitas yang tinggi serta harga yang relatif murah. Maka jenis tes ini banyak digunakan di laboratorium Indonesia. Metode ELISA didasarkan pada kerja imunologi yang dikombinasi dengan reaksi enzimatik. Prinsip dan dari pemeriksaan ELISA yaitu adanya reaksi imunologi dalam sistem ELISA adalah adanya ikatan antigen antibodi dan sebaliknya. Baik, sekianlah dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.